Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Seorang pria di Banjarmasin meregang nyawa akibat ditusuk dengan sebilah belati di dadanya. Ironisnya pembunuhan ini dilakukan oleh adik ipar korban sendiri. Ratusan alat peraga kampanye atau APK pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin dinilai melanggar aturan dan akan ditertibkan oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu jika tidak dipindah ke tempat yang diperbolehkan. Jembatan rusak di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kandangan, dan Desa Taniran, Kecamatan Angkinang akan diperbaiki sementara. Sementara pembangunan permanen rencananya akan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan pada anggaran tahun 2022 nanti. Ratusan alat peraga kampanye atau APK pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin dinilai melanggar aturan dan akan ditertibkan oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu jika tidak dipindah ke tempat yang diperbolehkan. Ketua Bawaslu Banjarmasin Muhammad Yasar mengatakan ada sebanyak 804 APK yang melanggar aturan karena dipasang di pohon, tiang listrik, fasilitas pendidikan, dan tempat ibadah. Menurutnya APK yang melanggar ketentuan tersebut telah direkomendasikan kepada KPU dan diteruskan kepada tim pasangan calon agar segera dilepas dan dipindah ke tempat yang diperbolehkan. Jika tidak ada respon dari tim pasangan calon, maka pihaknya bersama tim terkait seperti TNI, Polri, dan Satpol PP akan menertibkan semua APK tersebut. Tim penertiban alat peraga kampanye. Ya, karena sudah banyak yang menurut Bawaslu ini melanggar dari ketentuan yang ada terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye. Kemungkinan kita sepakati tadi pada pertengahan bulan November kita akan bergerak nanti bersama tim, baik itu KPU, kemudian TNI Polri, Kesbangpol, Satpol PP, dan juga Dishub. Ya. Ada 3 kali rencananya kegiatan penertiban di pertengahan bulan November, akhir bulan November, kemudian menjelang masa tenang. Sasarannya apa sih, Pak? Sasarannya tentu alat peraga kampanye yang diduga melanggar, seperti misalnya penempatan alat peraga kampanye di pohon, ya, di tiang listrik, tiang telepon, di tempat-tempat pendidikan, fasilitas pemerintah yang tentu melanggar secara aturan. Penertiban ratusan APK yang melanggar aturan tersebut akan dilakukan 3 tahap, yakni pada pertengahan dan akhir November mendatang, serta menjelang masa tenang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 9 Desember mendatang, semua aparat penegakan protokol kesehatan diminta bertugas sesuai aturan. Sebagai persiapan menyambut pilkada serentak, Satpol PP, Damkar, dan Linmas Kabupaten Banjar melaksanakan gelar pasukan bersama pada akhir pekan lalu di alun-alun Ratu Zaleha, Martapura. Kegiatan dipimpin langsung Direktur Utama Satpol PP Indonesia Bernard Erondunuwu dan dihadiri Kasatpol PP Banjar Ali Hanafiah, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, serta seluruh camat se-Kabupaten Banjar. Bernard Erondunuwu mengatakan semua aparat yang bertugas menegakkan protokol kesehatan saat pilkada harus bekerja sesuai aturan. Sehingga sebelum menindak pelanggar, aparat penegakan harus sudah mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan terlebih dahulu. Pasti di dalam bertugas dia tahu persis tata cara bagaimana menjaga dirinya sendiri, kemudian menjaga orang lain.
Karena dalam duta perubahan ini ternyata mulai dari individu dulu jadi role model individu, keluarga kita menjadi role model dalam keluarga, kemudian masuk dalam lingkup masyarakat kita juga harus menjadi role model, masuk lagi dalam institusi kita juga harus jadi role model, terutama para kepala SKPD, para kasek itu menjadi role model. Kemudian masuk dalam lokal, gabunglah di situ antara individu, keluarga, masyarakat, institusi, mendukung lokal, terutama lokal pemerintah, kabupaten, kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau Perda kita memang belum ada, yang adalah peraturan Bupati nomor 30 tahun 2020, itu sudah diatur, cuman di dalamnya tidak ada pasal tentang sanksi denda, itu aja bedanya. Karena apa? Kita berdasarkan evaluasi bahwa sanksi denda ini tidak efektif dan banyak yang tidak jalan. Jadi sanksi denda kita tidak masukkan dalam Perbup nomor 30. Denda fisik ada, Pak? Hah? Denda fisik? Ada untuk pembinaan. Oh, seperti apa, Pak? Nah, itu ya sanksi sosial, kerja sosial itu ada di sana. Sementara Sekda Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman berharap penegakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada bisa dilakukan lebih maksimal. Bisa dianggarkan dan aktivitas kegiatan masyarakat tetap terus berjalan walaupun pandemi COVID tetap masih berlangsung. Protokol kesehatan menjadi kunci untuk bisa mencegah agar penyebaran COVID-19 tersebut tidak menyebar luas ke masyarakat kita. Selain gelar pasukan bersama, dalam kegiatan ini juga dilakukan pengukuhan Duta Perubahan Perilaku Satpol PP dan Linmas. Yang terpilih harus menegakkan protokol kesehatan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan institusi. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun, purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain.
Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat ikan ini apa biasanya? Itu rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan.